Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas kasus dua ASN imigrasi Pekanbaru yang viral di media sosial karena dugaan perselingkuhan dan penganiayaan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang disiplin, etika, dan tanggung jawab ASN di Indonesia. Lalu, bagaimana peraturan yang berlaku dalam manajemen ASN dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini? Mari kita bahas secara mendalam. Kronologi kejadian ini bermula ketika KO, istri sah dari AN, memergoki suaminya bersama rekan kerjanya, RA, di dalam sebuah mobil. Saat itu, KO yang marah mencoba menghadang mobil, namun diduga ditabrak oleh RA. Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial setelah suami RA, OI, turut serta dalam kontroversi konfrontasi berikut. Setelah kejadian ini, KO melaporkan dugaan penganiayaan ke Polresta Pekanbaru berdasarkan pasal 351 KUHP. Wih, keren banget ya. Nah, dari kasus ini, kita bisa melihat beberapa pelanggaran dalam manajemen ASN. Di antaranya, pelanggaran disiplin ASN mengacu pada PP Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS ASN yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi disiplin. Ini juga melanggar etika profesi yang mana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS. Di situ disebutkan ASN itu wajib menjaga moral, integritas, dan nama baik instansi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, hal ini juga melanggar hukum pidana karena jika misalkan terbukti adanya penganiayaan atau perzinaan, maka bisa dikenai pasal 351 KUHP atau pasal 284 KUHP. Waduh, untuk penyelesaiannya gimana nih ya? Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif sih yang bisa dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Yang pertama, yaitu penyelesaian melalui mekanisme disiplin ASN. Ini bisa dilakukan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kemenkumham. Nah, lalu bisa dilakukan penerapan sanksi disiplin seperti teguran tertulis atau penundaan kenaikan pangkat atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat jika memang terbukti melakukan pelanggaran yang berat. Lalu bisa juga dilakukan penyelesaian melalui proses hukum jika memang si terdakwa ini atau terduga ini terbukti ya melanggar KUHP. Nah, jika ia terbukti melakukan penganiayaan seperti disebutkan dalam pasal 351 KUHP, bisa diproses hukum dan dikenakan pidana. Nah, jika terbukti melakukan perzinaan disebutkan dalam pasal 284 KUHP, jika pasangan yang sahnya itu melakukan pengaduan, maka bisa juga diproses hukum pidana. Nah, tapi bisa juga kita lakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian hukum ya, jika memang tidak ada yang mau melanjutkan ke ranah pidana. Tapi balik lagi ke mereka. Nah, dari sisi etika profesi dan reputasi instansi, tentunya sih orang-orang yang melanggar ini bisa kena mutasi ya atau penurunan jabatan bagi ASN yang memang terbukti mencoreng nama baik instansi. Nah, dari instansinya juga bisa nih melakukan sosialisasi kode etik ASN lagi agar kejadian yang serupa itu tidak terulang. Nah, tentunya peningkatan juga pengawasan juga perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme di instansi pemerintah. Jadi kesimpulannya gimana nih buat kasus yang ini? Ya, rekomendasinya sih mungkin bisa kita tarik garis besar. Yang pertama itu jika terbukti melakukan pelanggaran berat, maka ya dia diberhentikan secara tidak hormat. Nah, namun jika terbukti melakukan pelanggaran sedang, ya mungkin bisa dimutasi ke daerah terpencil atau diturunkan jabatannya atau dipotong tunjangan kinerjanya dan lain-lain. Namun jika memang kasus masih bisa dimediasi, mungkin hanya diselesaikan secara internal, mungkin melalui teguran keras atau pembinaan moral, namun kayaknya agak terlalu enteng ya. Perlu kita ingat ya, sebagai aparatur sipil negara harus selalu menjunjung tinggi disiplin, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Oke, sekarang kita lanjut ke topik keduanya ya, yaitu terkait efisiensi anggaran dan manajemen ASN, solusi dan tantangannya. Oke, sebelumnya kita tonton dulu cuplikan video berikut ya. Pemerintahan Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD untuk kementerian lembaga dan kepala daerah. Efisiensi sejatinya bertujuan untuk mengakselerasikan program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat dan selain itu untuk berhemat hingga menekan defisit guna mencegah hutang baru. Namun fakta di lapangan, imbas tak hanya dirasakan di kementerian lembaga namun juga masyarakat yang bekerja untuk perusahaan negara maupun ASN yang bisa work from anywhere atau WFA. Akankah teknis dan regulasi efisiensi anggaran di kementerian lembaga dapat berjalan secara efektif? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Prof. Nah, kali ini kita akan membahas tentang efisiensi anggaran yang diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan bagaimana dampaknya terhadap manajemen ASN di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ya, efisiensi ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara dan mengoptimalkan program pemerintah. Namun, di lapangan kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan seperti pemangkasan tenaga honorer, perubahan sistem kerja ASN dengan skema work from anywhere atau WFA, serta dampaknya terhadap pelayanan publik. Lalu, bagaimana solusi terbaik agar efisiensi ini tetap berjalan tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik? Mari kita bahas bersama. Oke, dalam kebijakan efisiensi ini, 40% tenaga honorer mengalami pemangkasan yang berdampak langsung pada sektor layanan publik seperti satu, kebersihan kota, pengguna kebersihan banyak yang diberhentikan. Dua, pemadam kebakaran, jumlah tenaga pemadam berkurang. Tiga, tenaga keamanan fasilitas publik seperti penjaga irigasi dan stasiun. Nah, dampak yang paling terasa adalah terganggunya layanan publik yang selama ini sangat bergantung pada tenaga honorer. Lalu, apa solusinya? Nah, mungkin ya kita bisa lakukan konversi tenaga honorer ke ASN PPPK atau rekrutmen terhadap bertahap sesuai kebutuhan pelayanan publik. Lalu bisa juga melakukan pemberian pesangon atau pelatihan keterampilan bagi tenaga honorer yang terdampak. Nah, semua ini harus dilakukan sesuai regulasi dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K agar pemangkasan honorer tetap adil dan tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Dua, kebijakan work from anywhere atau WFA 75% dan work from office WFO 25%. Nah, ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Di satu sisi, WFA itu bisa meningkatkan fleksibilitas kerja. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran soal penurunan produktivitas ASN dan berkurangnya efektivitas layanan publik yang memerlukan kehadiran fisik, seperti tugas layanan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, bagaimana solusi yang tepat? Ya, tentunya ya kita bisa terapkan hybrid work sesuai jenis pekerjaan, di mana ASN yang bekerja administratif bisa WFA, tapi yang layanan publik ya tetap harus WFO. Lalu bisa juga kita terapkan pengawasan digital berbasis kinerja, menggunakan kinerja ASN berdasarkan Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 untuk memonitor produktivitas. Lalu kita juga bisa menerapkan evaluasi berkala terkait efektivitas WFA agar sistem ini termonitor tetap mendukung pelayanan masyarakat. Dengan strategi ini kita bisa memastikan ASN tetap produktif tanpa mengorbankan pelayanan publik. Lalu yang terakhir terkait reformasi birokrasi untuk efisiensi tanpa menurunkan kinerja. Nah, selain memangkas tenaga honorer, ada masalah lain dalam birokrasi, yaitu struktur yang masih gemuk dan belum efisien. Nah, struktur yang bisa diterapkan adalah satu, perampingan struktur jabatan. Mengacu pada Permen PAN RB nomor 25 tahun 2021, jabatan eselon yang tidak perlu bisa dihapus. Lalu yang kedua kita bisa menerapkan digitalisasi birokrasi, di mana pemerintah perlu mengadopsi sistem berbasis teknologi SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2018 agar lebih efisien. Lalu kita juga bisa menerapkan penguatan sistem merit dalam rekrutmen ASN agar pegawai
yang direkrut benar-benar berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan cara ini, efisiensi anggaran bisa dilakukan tanpa mengorbankan kinerja ASN dan kualitas layanan publik. Nah, jadi untuk menjalankan efisiensi anggaran tanpa merugikan masyarakat dan ASN, kita butuh pendekatan yang lebih selektif dan berbasis regulasi yang ada. Pemangkasan tenaga honorer harus dilakukan bertahap dan dengan solusi alternatif. WFA juga harus diterapkan sesuai jenis pekerjaan agar layanan publik tetap optimal. Reformasi birokrasi harus dilakukan dengan perampingan struktur dan digitalisasi. Efisiensi bukan sekedar pemotongan anggaran, tapi bagaimana mengelola sumber daya dengan lebih baik. Oke, mungkin demikian video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Nantikan pembahasan menarik berikutnya. Terima kasih.